Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata perkuliahan teknik lalu lintas. Oke, untuk hari ini kita akan membahas terkait arus lalu lintas. Kita melanjutkan pada materi-materi yang sudah Bapak berikan di rencana perkuliahan dalam satu semester ini. Oke, langsung aja ya. Hari ini supaya kalian lebih paham, saya berikan video atau saya berikan video penjelasan, bisa kalian simak. Oke, kalau kita berbicara arus lalu lintas, itu adalah alat untuk memahami dan menyatakan sifat lalu lintas. Dari sekian banyak kendaraan dengan berbagai jenis di jalan raya saling berinteraksi satu sama lain dan mempengaruhi keseluruhan pergerakan lalu lintas atau arus lalu lintas. Jadi, ketika kita berbicara tentang arus lalu lintas, maka kita juga berbicara terkait arus yang ada dalam suatu jalan raya. Di situ nantinya kita akan membahas apa aja sih arus lalu lintas itu. Kemudian untuk mengevaluasi kapasitas jalan maupun merencanakan jalan baru, tinjauan diawali dengan evaluasi lalu lintas dan pemahamannya. Jadi ketika kita akan merencanakan jalan baru atau kita akan meningkatkan jalan, misalnya dari jalan lingkungan atau jalan kolektor menjadi jalan primer, maka kita harus yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengevaluasi berapa sih sebenarnya arus lalu lintas yang melewati jalan tersebut. Oke, saya lanjutkan. Jadi pembahasan arus lalu lintas di sini yang pertama adalah variabel lalu lintas, kemudian kita pasti ngobrol atau pasti kita membahas terkait kapasitas jalan, karena kalau kita ngomong arus lalu lintas, pasti di situ nanti kita berbicara tentang tingkat pelayanan. Nah, nomor 3 adalah tingkat pelayanan. Kalau di pertemuan sebelumnya sudah sekilas saya jelaskan terkait bagaimana menghitung tingkat pelayanan, itu adalah DS derajat kejenuhan adalah H arus dibagi kapasitas. Nah, kapasitas rumusnya apa? Ada kapasitas rumusnya jalan antar kota dan jalan perkotaan. Oke, kita bahas satu persatu. Oke, saya lanjutkan ya. Kita membahas variabel lalu lintas. Jadi di sini jenis arus lalu lintas. Jadi jenis arus lalu lintas itu ada dua. Ada interrupted flow atau arus tidak terganggu. Apa artinya? Yaitu arus yang ditentukan oleh interaksi kendaraan dan interaksi kendaraan dengan jalan. Contohnya, apabila kita berada di jalan raya antar kota atau di jalan tol. Jadi ketika kita berada di jalan tol, maka tidak ada arus, maka arus tidak terganggu karena di situ tidak ada bukaan ataupun yang memotong seperti itu. Kemudian interrupted flow atau arus terganggu, maka yang artinya dalam pengertian ini adalah arus yang ditentukan atau diatur oleh alat atau cara dari luar eksternal, misalnya lampu atau marka lalu lintas. Interaksi kendaraan dengan kendaraan maksudnya, dan interaksi kendaraan dan jalan mempunyai peranan kedua dalam menentukan arus lalu lintas. Jadi di sini contohnya pada waktu kita berada di jalan perkotaan, di situ ada persimpangan, kemudian arus lalu lintasnya diatur oleh lampu ataupun marka lalu lintas. Yang warna merah ya, pemahaman atas keadaan arus yang terjadi pada suatu keadaan akan menentukan jenis pelakuan, metode analisis dan deskripsi lalu lintas. Jadi di sini kita harus memahami dahulu jenis arus lalu lintas yang ada atau yang akan disajikan. Kemudian parameter yang lain ada apa lagi, Pak? Yang selanjutnya ada namanya speed atau kecepatan. Jadi kecepatan itu V sama dengan S per T, atau kecepatan adalah jarak persatuan waktu. Tiap kendaraan di jalan raya mempunyai kecepatan yang berbeda. Oke, otomatis. Untuk keperluan kuantifikasi digunakan kecepatan rata sebagai variabel signifikan, yaitu kecepatan rata ruang atau space mean speed yang diperoleh dengan meratakan kecepatan individu semua kendaraan dalam daerah tertentu. Kemudian ada namanya volume. Otomatis volume yang dimaksud ini adalah volume lalu lintas, adalah jumlah kendaraan melewati satu titik tinjau selama suatu periode waktu. Biasanya volume langsung dikonversi ke arus atau Q.
sebagai parameter yang lebih berarti. Jadi kalau kita menghitung tingkat pelayanan, itu kan tingkat pelayanan VCR atau level of service atau DS sama dengan Q. Gila, Q arusnya itu sudah dikonversi. Misalnya di dalam MKJ itu ada konversi, entah itu kendaraan bermotor, kemudian sepeda, itu ada dikonversi dulu atau dikalikan, nanti baru bisa dibagi dengan kapasitas. Jumlah kendaraan yang melewati satu titik selama 15 menit disebut volume 50. Jadi per 15 menitan ini maksudnya. Kemudian arus flow atau arus ya, atau Q kecil. Flow adalah laju kendaraan yang melewati satu titik atau kendaraan per jam. Jadi laju kendaraan itu dalam satu titik. Biasanya volume 15 menit dapat dikonversi menjadi flow dengan mengalihkan 4. Jadi kalau 15 menit sebesar 100 mobil, maka flow ya 100 kali 4 ada 400 kendaraan. Itu contohnya. Sehingga untuk interval waktu 15 kendaraan melintas di titik tinjau dengan laju 400 kendaraan per jam. Kemudian apa yang disebut peak hour faktor atau PHF, yaitu rasio laju arus jam-jaman dibagi dengan laju arus 15 menit puncak atau peak 15 menit rate of flow yang dinyatakan arus jam-jaman. Jadi ketika kita berbicara dengan arus puncak peak hour ini adalah kita bagaimana cara menentukan, berarti kita harus melakukan survei primer. Jadi survei primer di situ nanti di diagram atau chart itu mana peningkatan tiap jam itu nanti kelihatan di diagram mana yang paling peningkatannya yang paling meningkat di antara yang lainnya, itu nanti menjadi jam sibuk. Kemudian kalau kita berbicara tentang density atau kerapatan atau simbolnya K kecil, yaitu kerapatan adalah jumlah kendaraan yang ada dalam satu ruas. Yang kemarin kita sudah berbicara tentang kerapatan ya, yaitu kendaraan per kilometer atau kendaraan per mil. Nah, ini satuannya. Kemudian kerapatan tinggi menunjukkan jarak antar kendaraan cukup dekat. Kerapatan rendah berarti jarak antar kendaraan cukup jauh. Jadi ketika kerapatan tinggi pasti kendaraan itu antara satu kendaraan dengan kendaraan yang lain itu pasti berdekatan, itu analoginya. Kemudian parameter arus lalu lintas lainnya kita berbicara tentang headway. Jadi tidak hanya di angkutan umum. Jadi headway di sini adalah waktu, satuannya itu detik, yaitu waktu detik antara kedatangan satu kendaraan dengan kendaraan berikutnya pada satu titik tinjau. Jadi menghitung kendaraan satu dengan lainnya berapa waktunya kedatangan antara kendaraan A dengan kendaraan B. Oke, saya lanjutkan. Kita masuk GAP atau G, waktu detik antara keberangkatan kendaraan pertama, yaitu bumper ya, bumper belakang, dengan kedatangan kendaraan kedua di bumper depan pada suatu titik tinjau atau rear to front. Jadi kendaraan belakang, bumper belakang dan bumper depan, seperti itu. Kemudian ada namanya spacing, yaitu jarak fisik MFT antara bumper dengan kendaraan yang berturutan. Spacing melengkapi tinjauan tentang headway karena menggambarkan ruang yang sama tapi dengan jalan lain. Spacing merupakan produk dari kecepatan dan headway. Kemudian parameter lainnya ada clearance, yaitu jarak antara bumper belakang kendaraan pertama dengan bumper depan kendaraan berikutnya. Clearance ekuivalen dengan spacing dikurangi panjang kendaraan pertama. Nah, ini parameter terkait arus lalu lintas. Kemudian bagaimana kalau dinyatakan dalam rumus hubungan antara speed kecepatan dan flow arus dan kepadatan density. Speed, flow, density itu saling terkait. Jadi hubungan antara speed dan density dapat mudah diamati, namun efek keduanya pada arus tidak cukup terlihat nyata. Misalnya keadaan uninterrupted flow, ketika pada keadaan seperti ini, maka rumusnya itu adalah Q sama dengan Q kecil sama dengan K dikali V. K itu adalah density kendaraan per kilometer dan speed kecepatan. Karena flow merupakan produk kecepatan dan density, maka nilai
0 bila K atau V besarnya 0 dapat juga dinyatakan bahwa Q akan maksimum pada kombinasi kritis antara dan KV. Nah, analoginya seperti ini. Jika terjadi kemacetan yang tinggi, maka itu K kepadatan ya. Kepadatan tinggi dan V pasti sangat rendah. Jadi ketika kepadatan tinggi pasti kecepatannya itu rendah otomatis. Yaitu analoginya. Kombinasi ini menghasilkan Q sangat rendah otomatis. Harusnya itu kan sangat rendah akhirnya Q-nya. Seperti itu. Bila keadaan K sangat rendah sehingga murni dapat mencapai kecepatan arus bebas tanpa khawatir akibat kendaraan lain di jalan. Produk keadaan K yang ekstrim rendah sehingga V adalah Q yang yang sangat rendah. Nah, ini kebalikan dari statement yang pertama seperti itu. Kemudian keadaan kecepatan dan kerapatan khusus, free flow speed atau kecepatan arus bebas dan jam density atau jam itu kan bahasa Inggrisnya ya macet ya. Kerapatan macet. Kalau kerapatan ekstrim tinggi dapat menyebabkan lalu lintas pada keadaan berhenti total. Kerapatan kendaraan disebut kerapatan macet. Jadi ketika kita mengalami kemacetan, itu dinamakan kerapatan macet. Jadi kerapatannya ekstrim yang sangat tinggi, yang akhirnya menimbulkan kemacetan seperti itu. Kemudian kita berbicara terkait kapasitas. Jadi kapasitas yang sudah kita bicarakan di pertemuan sebelumnya, silakan kalian lihat lagi atau saya ulang sedikit terkait kapasitas. Ya, di sini ada faktor yang mempengaruhi kapasitas jalan. Otomatis yang pertama ada faktor jalan, itu terkait lebar, lajur, bahu jalan, keberadaan median, permukaan jalan, alimen kelainan jalan, dan keberadaan trotoar dan lain-lain. Ini faktor jalan yang mempengaruhi yang pertama. Yang kedua adalah faktor lalu lintas. Terkait komposisi lalu lintas, jadi lalu lintas yang berada di suatu jalan itu percampuran ada kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 dan lain sebagainya. Kemudian faktor lalu lintas lainnya apa? Volume, distribusi lajur, ada 2 lajur 2 arah, 2 lajur 2 arah tak terbagi dan lain sebagainya. Kemudian gangguan lalu lintas itu ada parkir di pinggir jalan, hambatan samping dan lain sebagainya. Kemudian keberadaan kendaraan bermotor dan gangguan samping atau hambatan samping ya sama aja. Kemudian ada faktor lingkungan yaitu keberadaan pejalan kaki, pengendara sepeda dan binatang menyeberang. Nah, ini faktor yang mempengaruhi kapasitas jalan. Kemudian jalan dapat menampung volume maksimum pada keadaan ideal yaitu yang pertama ada arus uninterrupted. Lalu lintas hanya berupa kendaraan penumpang, lebar lajur standar tanpa gangguan lateral, dan geometri memadai untuk kecepatan rencana. Jadi ketika geometri misalnya contoh geometri memadai untuk kecepatan rencana. Misalnya ketika kalian melihat di MKJI, misalnya itu jalan kolektor atau jalan arteri primer, maka di situ kecepatan rencana pasti lebih cepat ya daripada kendaraan atau daripada jalan kolektor. Nah, ini maksudnya, jalan dapat menempuh volume maksimum jika geometri memadai untuk kecepatan yang direncanakan, seperti itu. Kemudian ini rumusnya ya, kapasitas jalan. Ini bedanya apa sih nyari C jalan antar kota dan perkotaan? Kalau di perkotaan di sini ada ditambahin dikalikan FSCS. FCS itu apa? Faktor penyesuaian ukur kota. Jadi ukuran kota itu kan kalau kita masing-masing kota itu kan mempunyai jumlah penduduk yang berbeda. Nah, jumlah penduduk itu nanti berapa jumlahnya? Nah, itu ada faktor konversinya. Tinggal kalian lihat di MKJI, misalnya Kota Malang, penduduknya 1 juta. Nah, 1 juta itu dikonversinya itu berapa dikalikan? Tinggal dikalikan, ditambahkan, dikalikan seperti ini. Jika menghitung di jalan perkotaan ya. Paham ya? Kemudian saya lanjutkan kedudukan kapasitas jalan. Kapasitas jalan selanjutnya merupakan masukan dalam analisis rekayasa lalu lintas. Jadi kalau kemarin nyambung ya, kita sudah berbicara terkait rekayasa lalu lintas seperti apa. Maka kapasitas ini yaitu menurutnya sistem jalan yang ada dengan evaluasi perbandingan volume dengan kapasitas atau V per J. Bagaimana meningkatkan kapasitas jalan? Maka kalau kita cara meningkatkan kapasitas jalan ya kita mengurangi volume lalu lintas atau menambah lebar efektifnya, lebar jalannya seperti itu. Usulan perubahan sistem kerangka jalan yang ada atau geometri jalan, misalnya geometri simpang bersinyal, peraturan parkiran atau perubahan arah marka. Kemudian perancangan fasilitas baru berdasarkan analisis kapasitas dengan kebutuhan. Jadi adanya fasilitas baru itu berdasarkan survei yang dilakukan di lapangan.
sesuai dengan kebutuhan atau demand. Kemudian pembandingan efektif relatif dari berbagai moda transportasi dalam melayani suatu kebutuhan. Jadi ketika kita berbicara transportasi yang berada di daerah perkotaan, di situ kan pasti ada moda transportasi berbagai macam. Ada yang angkutan perkotaan, ada yang sepeda motor, atau ada yang bis kota, ataupun ada yang lainnya seperti itu. Kemudian kalau kita berbicara tingkat pelayanan, tadi juga sudah dijelaskan tingkat pelayanan itu, jadi ketika kita berbicara tingkat pelayanan berarti situ menggambarkan kualitas atau kinerja lalu lintas dalam suatu ruas jalan. Di pertemuan pertama ya, di pertemuan kedua materi yang pertama sudah dijelaskan tingkat pelayanan itu seperti apa. Nah, ini saya mengulang sekilas ya. Faktor yang mempengaruhi tingkat pelayanan, ada faktor jalan dan faktor lalu lintas. Nah, ini semakin lebar lajur itu maka semakin meningkatnya kapasitas jalan, dengan catatan bahwa volume lalu lintas itu tidak padat. Ya, seperti rumus yang di depan tadi. Kemudian faktor lainnya ada faktor lalu lintas, ada komposisi lalu lintas, volume atau distribusi lajur sampai dengan hambatan samping seperti itu. Kemudian di sini kriteria kapasitas dan tingkat pelayanan. Nah, ini ketika tingkat pelayanannya A sampai F, kemudian maksimum kepadatan, kemudian speednya, kecepatan berapa, maksimum service flow-nya berapa, kemudian PCR-nya ketemu. Jadi ini ditemukan, ini diperoleh dari DS sama dengan I per C tadi bagi kapasitas. Ketika kapasitasnya ketika DS-nya 0,29 maka loss of service atau tingkat pelayanannya A. Ketika kita sudah 1 maka sudah macet ITE. Akhirnya tingkat pelayanannya menurun seperti itu. Kemudian di sini bisa kalian lihat ada bagan kriteria kapasitas dan tingkat pelayanan. Bisa dibaca bahwa di sini yang di bawah itu adalah flow rate, yang di sebelah kiri adalah rata-rata atau kecepatan. Nah, ketika kecepatan loss A, jadi loss tingkat pelayanan A berarti kecepatannya itu tinggi, dan ketika lossnya udah macet maka kecepatannya itu akan rendah. Nah, seperti ini akan semakin menurun. Ini lossnya A, B, C, dan D. Jadi ini menggambarkan tingkat pelayanannya. Kemudian kita berbicara lintas kereta api ya. Jadi kereta api ini supaya kalian biar tahu aja ya. Jadi kereta api yang seperti ini silahkan dibaca ya. Kemudian ini udara, karena kita bahasanya itu fokus ke darat ya, angkutan darat. Tapi tidak menutup kemungkinan saya menjelaskan sekilas saja supaya kalian lebih memahami ya. Ini arus lalu lintas udara, beda ya. Kemudian ada arus lalu lintas air, dari karakteristik sampai tingkat pelayanan di sini. Nanti bisa kalian baca sendiri. Nah, kemudian ada oleh-oleh lagi dari saya di tugas kedua. Tugas kedua silahkan kalian kerjakan. Di sini ada tiga soal saja. Jelaskan singkat mengapa kita perlu mempelajari teknik lintas dan apa manfaatnya bagi pihak terkait. Jadi manfaatnya kenapa sih kita mempelajari sudah saya jelaskan di pertemuan awal. Kemudian kedua jelaskan hubungan antara variabel lalu lintas, kapasitas, dan tingkat pelayanan. Nah, silakan menggunakan bahasa kalian sendiri, nggak apa-apa. Yang penting kalian paham. Kemudian yang ketiga kita hitungannya di sini hitunglah loss, hitung tingkat pelayanan. Ketika di sini ada mediannya 0,5, kemudian ada lebar efektif di sini 7 meter ya. Kemudian di sini ada arus lalu lintas. Nah, arus lalu lintas ada kendaraan ringan, kendaraan berat, sepeda motor, atau kendaraan tak bermotor. Nah, ini asumsikan ini nanti disesuaikan, kalian kalikan dengan SMP per jam sebelum kalian bagi untuk ketemu tingkat pelayanan. Nah, nanti silakan ya kalian hitung yang nomor 3 itu hitungan. Silakan nanti mungkin langsung jawabannya aja, diketahui, ditanya, jawab. Misalnya diketahui, silakan ini gambar geometri jalannya, ini lebar lajurnya 7 meter. Jadi ini ada 2 lajur, 2 arah ya, 2 lajur, 2 arah. Di sini berarti ada mediannya ya, 0,5 meter. Jadi ini mediannya seperti ini.
Ini arus lalu lintasnya. Nah, rumusnya kan sudah tadi di depan. DS sama dengan V per kapasitas. Silakan kalian hitung berapa sih tingkat pelayanannya ini. Oke, hanya 3 ya. Silakan kalian kerjakan dengan instruksi seperti ini. Tulis pada jawaban di kertas. Folio tulis tangan, kemudian di PDF-kan, dikasih nama dan NIM, dan tulis tugas kedua, dikumpulkan paling lambat tanggal 26 ya, seminggu depan. Saya kira cukup waktu yang cukup panjang untuk mengerjakan ini. Ini saya kira ini 15 menit sudah selesai ya, 15 sampai 30 menit ini. Saya kasih waktu sampai minggu depan. Silakan sebelum jam 6 dikumpulkan di form atau yang ada di Google Classroom. Mungkin untuk kuliah hari ini cukup sekian. Mohon maaf tadi saya tidak bisa mengajar by Zoom, lewat Zoom, jadi saya berikan video untuk hari ini. Terima kasih, semoga kalian paham atas penjelasan dari saya. Dan jika ada pertanyaan, saya persilakan silakan komen di Google Classroom atau menanyakan lewat Telegram apa-apa yang memang belum dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.